Halo, Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita akan belajar tema 5, subtema 4, pembelajaran 6. Artinya pembelajaran terakhir di tema 5. Siapkan buku dan pensilnya, kita belajar bersama-sama ya. Oke, sekarang kita pembelajaran 6. Menunjukkan perilaku sesuai sila kelima Pancasila. Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita terlebih dahulu, baru menuntut hak. Perilaku tersebut sesuai dengan sila kelima. Coba Miss Fani mau tanya, apa aja sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Nah, ada kewajiban-kewajiban dulu nih yang harus kita laksanakan. Wajib membayar pajak, wajib menaati peraturan pemerintah, kemudian wajib membela negara. Nah, baru kita menuntut hak-hak kita, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk hidup makmur, hidup maju, kemudian hak untuk dapat jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, perilaku tersebut sesuai dengan sila kelima Pancasila. Nah, jadi kalian harus menerapkan kewajiban-kewajiban kalian dahulu, baru menuntut hak kalian. Nah, sila kelima Pancasila itu berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambang kapas dan padi di bawah di bagian bawah kanan perisai, kemudian berlatar warna putih. Makna sila kelima Pancasila yaitu bahwa manusia Indonesia menyadari hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dalam maksud ini yaitu harus berbuat yang baik, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan dengan lingkungan, dengan masyarakat. Jadi kita harus menganggap semua orang itu sama, tidak boleh membeda-bedakan derajatnya, dia lebih kaya, dia lebih ganteng, dia lebih putih, nggak boleh, semua itu kita sama. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memiliki sikap gemar menabung adalah pengalaman sila kelima Pancasila. Nah, berikut contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Yang pertama, selalu berhemat dalam setiap penggunaan kebutuhan hidup. Nah, siapa yang kalau punya uang jajan harus selalu dihabiskan? Nah, harus kita sisihkan ya teman-teman, untuk sedekah, kemudian untuk menabung, harus hemat. Nah, itu termasuk ke dalam pengalaman sila kelima Pancasila. Kemudian berupaya bekerja keras dalam setiap penyelesaian tugas atau pekerjaan rumah dan di sekolah. Nah, ketika kita diberikan tugas di rumah atau di sekolah, harus segera kita selesaikan. Nah, siapa nih yang sering tidak mengerjakan tugas dari Miss Fani? Berarti kalau yang tidak pernah mengerjakan tugas dari Miss Fani atau tidak pernah menyelesaikan tugas dari Miss Fani, tandanya kalian tidak menerapkan sila kelima Pancasila. Berarti kalian bukan orang Indonesia. Hayo, siapa? Kemudian yang tiga, bertutur kata, berpenampilan, dan berperilaku yang sederhana dan wajar. Jadi kita harus bertutur kata yang baik, yang sopan, berpenampilan yang rapi, yang enak dilihat, dan berperilaku yang sederhana dan wajar. Artinya apa? Tidak semena-mena dengan orang, tidak sombong, harus ramah terhadap orang lain dan juga lingkungan. Mengembangkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Nah, mengembangkan artinya kalian harus lebih dikembangkan lagi. Kalau misalnya ada kerja bakti di rumah, kalian harus ikut serta. Kemudian harus ada partisipasinya di dalam lingkungan. Misalnya ada kegiatan-kegiatan apa, kalian harus bergabung dan merasakan rasa kekeluargaannya ya. Nah, itu dia sikap-sikap pengalaman sila kelima yang harus kita terapkan sehari-hari. Ahmad mengukur jarak dari pintu masuk kebun binatang ke pusat informasi. Jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih 250 meter. Jarak kandang cendrawasih ke pusat informasi 5000 cm. Berapa meterkah jarak yang ditempuh Ahmad dari pintu masuk ke pusat informasi? Ditanyanya yaitu dari pintu masuk ke pusat informasi.
Nah, coba kita hitung teman-teman. Diketahui jarak pintu masuk ke kandang cendrawasih yaitu 250 meter. Kemudian jarak kandang cendrawasih ke pusat informasi yaitu 5000 cm. Kemudian berapa jarak yang ditempuh Ahmad dari pintu masuk ke pusat informasi? Coba kita hitung. Jarak yang kedua ya, jarak cendrawasih ke pusat informasi itu 5000 cm. Karena ini masih dalam cm, kita rubah menjadi satuan meter. Berapa? 50 meter. Kemudian kita hitung jarak 1 ditambah jarak 2. Jarak 1 tadi berapa teman-teman? 250 meter. 250 meter ditambah jarak 2 yaitu 50 meter sama dengan 300 meter. Jadi jarak yang ditempuh Ahmad adalah 300 meter ya. Nah, coba kalian kerjakan di buku halaman 195 dari nomor 1 sampai nomor 5. Coba kalian kerjakan. Itu mudah ya teman-teman. Kalian bisa menggunakan caranya dengan seperti ini. Harus seperti ini ya. Nulisnya tidak boleh di buku tematik, harus di buku tulis ya, supaya jelas ada keterangan diketahuinya berapa, kemudian ditanyanya apa, kemudian jawaban kalian apa. Harus sesuai dengan contoh ya teman-teman supaya kalian lebih paham. Oke, Miss Fani bantu jawab dulu ya. Yang nomor 1, panjang kandang harimau adalah 27 meter. Panjang kandang beruang adalah 2500 cm. Berapa sentimeter panjang kedua kandang harimau dan beruang? Nah, di sini pertanyaannya yaitu berapa sentimeter? Nih, berapa sentimeter? Artinya kita harus merubah satuan meter ini menjadi satuan sentimeter dulu ya. Coba kita tulis dulu. Diketahui panjang kandang harimau adalah 27 meter. Artinya kalau kita rubah dalam sentimeter berarti 2700 cm. Kemudian panjang kandang beruang yaitu 2500 cm. Nah, sudah menjadi satuan sentimeter semua nih. Berarti kita tulis dulu pertanyaannya. Ditanya berapa sentimeter panjang kedua kandang harimau dan beruang. Kita jawab, panjang kandang harimau ditambah panjang kandang beruang sama dengan 2700 cm ditambah 2500 cm. Jawabannya adalah 5200 cm ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalian coba kerjakan nomor 2 sampai nomor 5. Nah, perhatikan pertanyaannya ya teman-teman. Ditanyanya dirubah menjadi meter atau sentimeter ya. Kalian harus bisa mengerjakannya dengan memperhatikan satuan meter atau sentimeternya ya. Anak-anak pasti bisa mengerjakannya. Baik, pembelajaran cukup sampai di sini ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, assalamualaikum.